Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dengan materi atau mata kuliah etika bisnis Islam. Dan dalam kesempatan kali ini juga kita akan membahas tentang konsep kewirausahaan Islami. Mulai dari bagaimana kewirausahaan itu sebenarnya sampai dengan konsep kewirausahaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Well, berbicara tentang konsep kewirausahaan Islam tidak akan lepas dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu apa sebenarnya kewirausahaan itu? Kewirausahaan atau entrepreneurship itu sendiri adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Lalu seorang ekonom Prancis, Ricard Cotillon, menyebutkan bahwa kewirausahaan adalah organisasi yang memiliki prinsip keberanian dalam mengambil risiko besar dengan imbal balik keuntungan dan kesuksesan yang jauh lebih besar. Di sini juga dijelaskan bahwasanya kewirausahaan adalah aspek kunci dari ekonomi di banyak negara. Jadi kunci dari ekonomi itu sendiri adalah kewirausahaan dan merupakan langkah penting untuk menciptakan lapangan kerja dan pendorong pertumbuhan ekonomi yang harus direncanakan secara baik dan matang. Dampak positif dari adanya kewirausahaan adalah salah satunya yaitu menciptakan lapangan kerja. Lalu apa sebenarnya kewirausahaan Islam itu sendiri? Kewirausahaan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah. Masalah yang erat kaitannya dengan hubungan yang bersifat horizontal, yaitu hubungan antar manusia yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Lalu apa peluang dan tantangan seorang wirausahawan itu? Adapun peluangnya terdiri dari 4 di sini. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat telah mendorong percepatan perolehan informasi. Terus yang kedua, tingkat income per kapita dan jumlah penduduk semakin bertambah. Yang ketiga, tingkat pendidikan masyarakat di seluruh dunia semakin meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah lulusan perguruan tinggi yang semakin banyak. Yang keempat, peran wirausahawan dengan kemampuannya membuka usaha, maka memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran akan menurun. Jadi tujuan dari adanya kewirausahaan salah satunya yaitu menekan angka pengangguran agar semakin menurun. Lalu di samping peluang, seorang wirausahawan di sini juga memiliki beberapa tantangan, yaitu yang pertama, persaingan bisnis yang aplikasi dalam bentuk penciptaan beragam jenis produk telah menyebabkan banyak produk yang tidak laku terjual di pasar karena kurang diminati oleh konsumen. Jadi persaingan bisnis yang teraplikasi dalam bentuk penciptaan beragam jenis produk itu menyebabkan banyak produk yang tidak laku terjual di pasar karena salah satunya adalah kurang berminatnya konsumen. Terus yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang bisa diperoleh dengan cepat telah melahirkan sikap selektif yang tinggi di masyarakat dalam menilai setiap produk secara detail. Jadi tantangan bagi seorang wirausahawan yang kedua adalah harus pandai-pandai dalam ilmu pengetahuan dan teknologi informasi agar melahirkan sikap selektif untuk untuk menilai setiap produk yang dinilai oleh masyarakat secara detail. Terus yang ketiga, manusia memiliki karakter yang selalu berubah. Yang keempat, kebutuhan dan biaya hidup yang terus terjadi peningkatan. Jadi itu peluang dan tantangan dari seorang wirausaha.
Lalu bagaimana Nabi Muhammad itu sendiri memberikan contoh tentang wirausaha Islam atau wirausahaan Islam atau dalam bahasa kita juga dikatakan syariah. Jadi di sini konsep berwirausaha syariah Nabi Muhammad itu ada beberapa, dan yaitu siddiq, ini harus dimiliki oleh seorang wirausahaan. Yang pertama harus benar dan jujur. Artinya apa? Seorang wirausaha Islam harus mampu meniru sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berkata benar, bertindak benar, atau diam saja. Dalam kurung jika tidak mampu berkata dan bertindak benar. Jadi harus berkata benar, harus bertindak benar, atau lebih baik diam jika tidak mampu berkata dan bertindak benar. Yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya. Sifat amanah ini memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis. Karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. Jadi harus benar-benar memiliki sifat amanah bagi seorang wirausahaan agar usaha yang dijalankan benar-benar baik dan menghasilkan apa yang diinginkan. Terus yang ketiga yaitu tabligh, argumentatif atau komunikatif. Tabligh di sini artinya kemampuan menyampaikan, kemampuan berkomunikasi efektif. Jadi menyampaikan dengan baik kepada calon konsumen serta berkomunikasi dengan efektif dengan mereka. Terus yang terakhir adalah fatonah, cerdas dan bijaksana. Pengusaha yang cerdas merupakan pengusaha yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik. Jadi seorang wirausaha itu juga harus cerdas dan bijaksana. Selanjutnya dalam konsep Islam juga kegiatan yang berkaitan dengan kewirausahaan harus memiliki beberapa poin penting yang dipaparkan berikut ini. Pertama, mencapai target hasil, profit materi dan benefit non-materi. Yang kedua, menegakkan keadilan dan kejujuran. Ini sangat penting karena seorang wirausaha atau pengusaha harus benar-benar adil dan jujur. Yang ketiga, ihsan dan jihad dalam bekerja. Yang terakhir, prinsip kehati-hatian. Jadi harus benar-benar hati-hati. Berkaitan dengan wirausaha atau bisnis dalam Al-Quran, Allah menunjukkan sejumlah hal penting, diantaranya yang pertama seruan pengadaan panganan berkualitas. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Terus yang kedua, seruan pengadaan pakaian berkualitas. Ini tertera dalam Quran surah Al-A'raf ayat 28 yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jadi seruan pengadaan pakaian berkualitas. Dan dijelaskan dalam Al-Quran, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Terus yang ketiga, anjuran pengadaan jasa transportasi. Tertera dalam Quran surat An-Nahl ayat 7, dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi dianjurkan untuk pengadaan jasa transportasi agar memudahkan masyarakat sekitar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kesalahan milik saya pribadi, kelebihan hanya milik Allah. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.